Semalam, aku tak apa dengar apa dia cakap. Halo semuanya, selamat datang kembali di Cihabi TV bareng aku Ikal. Tempat di mana kita ngebahas hal-hal menarik seputar dunia animasi, karakter favorit, dan fakta-fakta unik yang mungkin belum kamu tahu. Nah, kali ini kita bakal ngomongin satu karakter yang sering bikin suasana kelas jadi rame, tapi juga ternyata punya jiwa pemimpin yang keren banget. Siapa lagi kalau bukan Ehsan dari Upin dan Ipin. Dan inilah 5 alasan Ehsan pantas jadi ketua kelas Tadika Mesra. Upin dan Ipin adalah serial animasi anak asal Malaysia yang dipersembahkan oleh Leskopak Production. Diciptakan oleh Haji Burhanuddin MD Radzi dan istrinya, Haji Ainon Arif, serial yang mempelopori kemunculan kartun 3D di negeri jiran ini pertama kali disiarkan pada 14 September 2007 lalu sebagai acara televisi spesial bulan Ramadan. Sejak penayangan perdananya tersebut, Upin dan Ipin telah menghadirkan berbagai episode dengan plot yang menghibur. Bersamaan dengan itu, turut diperkenalkan deretan karakter ikonis yang dicintai para penggemar. Contohnya, Ehsan yang tampil sebagai salah satu karakter utama dalam cerita. Ehsan termasuk karakter yang sudah tampil sejak musim pembuka Upin dan Ipin, tepatnya di episode Terawih. Dia adalah salah satu teman dekat si kembar yang juga tinggal di kampung durian runtuh. Karena kepribadiannya yang manja terhadap dedinya, Ehsan paling khas dengan julukannya yaitu si Intan Payung. Yulah, kau kan Intan Payung, Dedi. Meski dikenal manja, Ehsan terbukti punya beberapa kelebihan yang membuatnya layak mengemban tugas untuk memimpin teman-temannya sekelas di kelas aman. Nah, inilah sejumlah alasan Ehsan pantas jadi ketua kelas Tadika Mesra di Upin dan Ipin. Nomor 1, Ehsan pandai memimpin teman-temannya. Ehsan memang manja, tapi sifat itu cuma ia tunjukkan ke keluarganya aja, terutama ke dedinya. Saat bersama teman-temannya, dia nggak akan bertingkah demikian. Kalaupun ayahnya muncul dan memperlakukannya seperti anak kecil di hadapan teman-temannya, Ehsan pasti langsung protes. Tapi di balik itu semua, Ehsan punya jiwa kepemimpinan yang patut diacungi jempol. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Di kelas, dia bisa memimpin teman-temannya untuk memberikan salam kepada cikgu atau tamu spesial yang datang. Dia juga sering bantu cikgu dalam mengatur teman-temannya untuk berbaris rapi. Selain itu, Ehsan juga bertanggung jawab dengan tugasnya sebagai ketua kelas. Contohnya, saat diminta Cikgu Jasmine untuk mengumpulkan borang tanda persetujuan orang tua ketika akan ada pemeriksaan gigi di sekolah. Nomor 2, Ehsan tak sombong dan tidak pelit. Keluarga Ehsan dikenal sebagai orang paling tajir sekampung durian runtuh. Rumah mewah, mobil keren, bahkan liburan ke luar negeri sudah jadi hal biasa buat mereka. Tapi hebatnya, Ehsan nggak lantas sombong atau menjauh dari teman-temannya, seperti Upin, Ipin, dan kawan-kawan. Meski kadang suka pamer sedikit tentang liburannya, dia tetap anak yang baik hati. Setiap habis berlibur, Ehsan selalu membawakan oleh-oleh buat teman-temannya, bahkan sering traktir Fizi belanja. Kalau punya mainan baru, dia nggak pelit, malah ngajak semuanya bermain bareng. Bahkan pernah, Ehsan minta dedinya bikin kolam renang supaya teman-temannya bisa ikut berenang juga. Keren kan? Nomor 3, koneksi dedinya sangat membantu Tadika Mesra. Di episode keselamatan dan kecekapan tenaga atau Awas Kena Setrum di musim ke-16, Ehsan dan murid-murid kelas aman berkesempatan mengunjungi pameran energi yang diselenggarakan oleh Suruhjaya Tenaga bersama Cikgu Melati. Dan ternyata ayah Ehsan yaitu Azharuddin bekerja di perusahaan besar tersebut. Bahkan ia terlibat langsung dalam pembuatan mobil listrik yang dipamerkan. Inilah kereta elektrik. Jadi aku yang cipta. Berkat koneksi itu, murid-murid Tadika Mesra bisa belajar langsung soal energi dan keselamatan listrik. Ini bukti bahwa peran wali murid seperti Dedi Ehsan bisa sangat membantu sekolah untuk memberi pengalaman terbaik buat anak-anak. Nomor 4, Ehsan bisa bersikap tegas dan percaya diri. Walau hidup serba mewah, Ehsan bukan anak yang lembek. Saat belajar berpuasa, dia dengan tegas berjanji untuk berpuasa penuh selama 1 bulan setelah mendapatkan wejangan dari opah. Ehsan juga sering tampil tegas saat jadi wasit dalam permainan teman-temannya, seperti adu laba-laba atau tepuk stik es krim. Dia bisa adil dan gak pilih kasih. Dan yang paling menarik, Ehsan punya rasa percaya diri tinggi.
Dia berani menyatakan cita-citanya untuk menjadi seorang chef terkenal bahkan di depan chef Wan yang ia kagumi. Nomor 5. Influencer yang konsisten. Nah, alasan terakhir kenapa Ehsan pantas jadi ketua kelas adalah karena pengaruhnya sebagai seorang influencer. Di episode Hidup Gaya, terungkap bahwa Ehsan ternyata seorang selebgram. Dia aktif di Instagram, YouTube, sampai TikTok. Ehsan rutin mengunggah momen seru, entah saat liburan atau saat berada di kampung durian runtuh. Bahkan, dia juga suka melakukan siaran langsung, seperti di episode Mencari Pepatung, dan membuat vlog di episode Si Merah. Dengan ketenarannya ini, Ehsan bisa bawa pengaruh positif buat teman-teman dan juga Tadika Mesra. Dia bahkan bisa menjadikan kegiatan sekolah sebagai ide konten yang menarik dan bermanfaat. Nah, jadi itulah 5 alasan kenapa Ehsan pantas banget jadi ketua kelas Tadika Mesra di serial Upin dan Ipin. Di balik sifat manjanya, ternyata Ehsan punya jiwa pemimpin, tanggung jawab besar dan pengaruh yang kuat buat sekitarnya. Nah, kalau kamu jadi murid di Tadika Mesra, kamu pilih siapa nih yang paling cocok jadi ketua kelas? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Seperti biasa, jangan lupa buat like, share, dan subscribe Cihabi TV biar kamu nggak ketinggalan bahasan menarik seputar dunia animasi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ikal pamit dan tetap semangat jadi anak yang baik dan cerdas.